Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahnu Rahmania, biasa dipanggil Nahnu, dengan NPI 14624000146. Saya dari kelas D. Di sini akan menjelaskan tentang soal yang nomor 1 dahulu, yakni for dalam for. Untuk VS Code-nya sendiri, saya akan menjelaskannya tugas HTML1. Nah, ini saya akan tambahkan beberapa fungsi CSS untuk memperapi fungsinya for dalam for. Nah, kayak body ini termasuk dalam CSS untuk memperindah tampilannya. Ini warna, ini labelnya, ada size, untuk marginnya pakai yang bottom, displaynya pakai block, inputnya pakai number, padding 100, max width 300, marginnya 20 px, terus bordernya 2 px solid, radiusnya 5 px, terus button juga dikasih CSS supaya lebih rapi. Nah, untuk fungsi yang utama yakni for dalam for ini, untuk bodinya bisa dirubah dalam kurung yang ditandai dengan di atas bodinya. Nah, ini bisa diganti bodinya, ubah aja nilai di dalam tanda kurang dari dalam kurung. Ubah teks itu bisa diubah dengan teks apa aja. Terus sini juga kita menggunakan fungsi div. Nah, untuk divnya di sini. Ini div. Kenapa ada div dengan nilai kosong? Karena sama seperti nama ID-nya, yaitu untuk menaruh hasilnya nanti. Terus kita juga pakai placeholder. Ini ya guys, placeholder. Ini gunanya untuk memasukkan teks yang akan diinput atau angka nilai yang akan diinput. Terus kita juga menggunakan onClick. OnClick ini sendiri berfungsi untuk ketika button diklik, dia akan menjalankan fungsi order number. Nah, ini yang akan dijalankan oleh onClick, yang dimasukkan lewat button. Untuk scriptnya kita pakai dokumen get elementary by ID. Ini fungsinya sendiri untuk mengambil elemen dengan ID yang tertera. Nah, ini memanggil ID yang sudah diinput supaya bisa dijalankan programnya. Kita juga ada value. Untuk value-nya sendiri untuk mengambil nilai dari elemennya. Terus ada inner HTML. Inner HTML ini juga sangat penting untuk mengatur sebuah konten HTML pada sebuah elemen. Terus setelah itu kita yang paling penting ini, ada for. For sendiri artinya kan perulangan. Selain ada for, biasanya kita ada while, do while. Tapi sekarang kita pakai for di dalam for, yaitu perulangan dalam perulangan. Atau looping ya guys. Terus kalau for di dalam for itu artinya looping atau perulangan bersarang. Jadi
dia berulangan bercabang gitu. Terus ada toString. Nah ini dia toString. ToString ini fungsinya untuk mengubah isi dari sebuah variabel. Mengubah dari suatu variabel menjadi string. Selain itu, kita juga ada page start. Nah ini page start. Page start atau padding start itu atau spasi sebelum sebuah nilai. Kenapa yang atas atau ya ini kenapa di atas juga ada ToString sedangkan di bawah tuh pakai page start gitu, nggak pakai ToString lagi. Karena yang di bawah ini kita pakai nilai 0 yang ditandai dengan tanda petik. Jadi ini nggak bisa pakai ToString. Kita harus pakai page start. Terus selain itu ini juga kenapa ada BR di sini? Kenapa nggak di sini? Tahu nggak di sini? Buat ngerapiin. Karena jika tidak ada BR, hasilnya akan memanjang. Kayak urutan ini, nih. Nah ini memanjang kayak gini. Sedangkan gunanya BR ini kan dengan diberi enter dulu, dia berguna untuk kayak biar jalannya sesuai dengan yang diperintahkan. Makanya perlu dikasih enter BR untuk berjalan programnya seperti contoh berikut. Pakai program ini. Nah ini adalah contoh jalannya program yang satu. Kita coba masukkan angka random di sini. Misalnya 3. Nah, dia akan berurutan dengan 3 angka. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bila kita masukkan nilai 5, maka dia akan memunculkan urutan 5 angka seperti berikut. Dia ada 3 urutan. 3 urutan dari 1, 2, 3, 4, 5. Sama memanjangnya juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita coba nilai 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 7. Nah ini fungsinya enter BR tadi. Karena kalau misal nggak pakai itu, kita akan berurutan 1 sampai 10 tergantung memasukkan nilai yang ada. Dan ini adalah contoh jalannya program for dalam for. Kita akan melihat pembahasan selanjutnya, yakni soal nomor 2. Untuk soal yang kedua, yakni seperti ini tampilan VS Code-nya. Untuk tugas yang kedua ini kita pakai CSS juga ya guys untuk merapikan. Untuk tugas yang kedua ini ada body. Bodinya bisa kita isi sama CSS-nya. Kayak background colornya ini putih. Saya markingnya pakai 0. Padding 20 px pakai cut. Terus ini ada H1. Kalau body ini
kurang lebih sama dengan yang ada di soal nomor 1 yang sudah dijelaskan tadi. Kita bisa mengisi bodinya dengan CSS, juga bisa diisi dengan bisa diganti nilai-nilainya sesuai yang diinginkan. Ini kita juga pakai function, pakai fungsi yang ada di JavaScript. Selain itu di input kita juga ada discipline. Terus di input kita juga disable, artinya menonaktifkan input, jadi input tidak bisa diisi oleh pengguna. Terus scriptnya, nah yang paling penting, tapi kita tetap pakai button ya, pakai input ada H1, ada H2, ada label, ada input, ada button, kayak gini. Ini adalah pengaplikasian CSS-nya untuk soal yang kedua. Nah ini ada satu, ada dua, terus ada kayak button, ini buttonnya, terus ada tabel. Nah CSS ini juga penting buat memperindah atau mempercantik tampilan webnya ya. Untuk fungsinya atau scriptnya kita bahas. Button di scriptnya kita pakai function ada parseIn. Ini gunanya untuk mengubah sebuah string ke integer atau bilangan bulat. Terus kita pakai seperti tadi dokumen get elementary by id dalam kurung, terus jangan lupa dalam kurung lagi, terus kita kasih terus number atau nilai yang akan dipanggil. Nah ini jangan lupa untuk selalu memberi tanda petik 2 atau string kayak gini. Ini fungsinya untuk memanggil nilai yang telah diinput tadi. Terus value tanda kurung, terus titik 2. Terus kita juga ini tadi udah kita jelasin di tugas pertama. Intinya get elementary by id ini fungsinya untuk mengambil elemen yang ada di id yang tertera. Untuk lainnya ada value juga. Value ini mengambil nilai dari elementary ini. Jadi di sini dia dipanggil, ID yang telah tertera ini dipanggil lagi di sini untuk dijalankan dalam programnya. Setelah itu ada alert. Alert ini fungsinya sendiri sebagai pesan peringatan yang muncul di browser. Contohnya enggak ya? Coba kita jalankan dulu. Contoh peringatan. Bisa jumlah
total. Bukan di sini sih, lebih ke ini kayaknya. Ya, ini alert adalah seperti peringatan angka. Contohnya alert yang dimasukkan adalah peringatan yang muncul di browser. Jadi ini alertnya kita adalah tanda petik 2, pastikan angka akhir lebih besar dari angka awal. Jadi angka akhir ini harus lebih besar daripada angka yang awal. Nah, ini yang tadi kita coba adalah yang akhir 2, yang awal 1. Kita coba yang angka awal ini lebih besar daripada yang akhir. Kita kasih 5, terus ini kita kasih 2 total. Nah, ini adalah contoh munculnya alert atau peringatan, pesan peringatan yang muncul yang ada di browser. Ini peringatannya. Halaman ini menyatakan pastikan angka akhir lebih besar dari angka awal. Ini mengikuti alert sesuai kode yang telah kita buat. Pastikan angka lebih besar dari angka awal. Terus setelah itu kita ada number. Total number, ada numbers. Numbers ini kenapa kok dikasih ini? Kenapa dikasih array kosong? Terus dikasih array kosong, terus di bawahnya itu di push, dikasih nilai i ini nilai dimasukkan ke dalam array tadi yang kosong. Nah, setelah dimasukkan dalam array kosong ini, kita kasih total plus sama dengan i. Nah, ini tuh result total plus sama dengan i ini mengeluarkan nilai i yang ke dalam array numbers. Ini dimasukkan ke dalam array numbers. Terus ada numbers join dalam kurung tanda petik 2 plus. Itu fungsinya untuk mengeluarkan isi yang ada di dalam array satu persatu. Jadi ini numbers join dalam kurung plus ini memanggil nilai i ini yang masuk dalam array satu persatu. Lalu setiap dikeluarkan diberikan nilai plus persen. Nilai plus aja. Terus ada result total ini. Terus ada function average number. Ada if ini pakai get value. Ini ada check for valid input, terus result total. Terus for ini dimasukkan nilai i sama dengan, terus first number, terus second number, terus result total kayak yang tadi, dia dipanggil nilainya untuk bisa dijalankan. Jadi first number, nomor pertama, nomor kedua, totalnya itu ditambah 1. Terus result average, ada rata-rata juga. Jadi ini value nih
memanggil atau memberikan rumus yang akan digunakan dalam programnya. Kalau yang tadi kan penjumlahan, ada penjumlahan, total number, ada average number nih, rata-rata, ada second number dikurangi first number. Jadi angka kedua dikurangi angka pertama ditambah 1. Nah, ini sama dengan rasio totalnya dipanggil di sini. Untuk menjalankan program yang ini tadi, pengurangan ditambah 1 sama dengan rata-ratanya, ntar keluar di result average ini. Terus selain itu kita pakai function yang ini ada faktorial ya. Setelah rata-rata kita ada faktorial. Dia pakai value juga. Value mengambil nilai dari elemennya. Elemen yang tadi get element by ID. Terus jangan lupa return result faktorial, terus numbers, tanda kurung kosong array. Oh iya, ini kita pakai if while, pakai fungsi while. Terus first number jangan lupa dalam kurung, second number result faktorial dikali first number plus, jangan lupa dalam kurung first number untuk manggil yang di input tadi, terus first number plus terus dokumen, terus kita pakai get elementary by ID. Ini juga berguna banget dan harus dipakai karena ini tuh fungsinya untuk mengambil elemen dengan ID yang tertera. Jadi ini jawabannya, ini faktorial. Ini dia manggil value atau nilai yang dari elemennya. Terus kita pakai faktorial, pakai number joins untuk memasukkan fungsi yang digunakan, yakni perkalian. Kalau yang tadi number join plus 1 kan yang pertama. Kalau rata-rata dia nggak pakai number join, tapi dia pakai yang ini, result average. Tapi kalau penjumlahan sama ini faktorial kita pakai number join. Tapi tetap pakai result. Oh iya, pakai result ini sih beda. Terus kita ada function juga jumlah angka ganjil. Kita pakai fungsi dual. Kalau dual kan kalau while kan dia dikasih perintah dulu baru jawab. Kalau dual kita jawab dulu baru dikasih pertanyaan. Ini adalah contoh fungsi dual. Ini ada if, seperti biasa ada get value untuk mengambil nilai dari elemennya, terus ada result out sama dengan 0. Ini terserah, ini pakai 0 karena kita mulainya dari 0 ya. Kalau mau mulai dari 1 juga bisa, 2 juga bisa. Terus numbers jangan lupa sama dengan array kosong. Terus nah kita pakai dual, jangan lupa dunya tuh di awal, terus kasih kurung awal, terus masukkan if yang tadi nilainya, terus first number
ID-nya first number dibagi 2 sama dengan 0, kurung awal, resultot, jangan lupa dipanggil lagi, ditambah first numbers kali first number, terus while-nya di sini. Setelah tutup kurawal dulu di jalan sesuai ini, kita kasih while di belakangnya, terus masukkan ID-nya, first number, second number, terus dokumen by get elementary by ID ini juga jangan lupa lagi. Ini tuh fungsinya untuk mengambil elemen di ID yang telah tertera juga. Terus value jumlah angka ganjil, terus jangan lupa pakai numbers join lagi, titik kurung string plus result sort. Nah, ini tuh contoh penggunaan do while, beda sih, tergantung masing-masing lebih suka pakai for, while atau do while. Tapi kalau mau lebih gampangnya pakai for, tapi kalau beberapa fungsi itu nggak bisa pakai for, jadi harus pakai while, do while. Terus selanjutnya kita ada function jumlah angka genap. Ini sama kayak yang ganjil tadi. Ini hampir sama. Get value pasti ada, karena value tuh pasti ada ini, mengambil nilai dari elemennya. Result event, numbers, array kosong, terus ada do, kurung kurawal, ada if-nya dimasukin, terus jangan lupa dalam kurung first number, kedua result event, number pass, first number dalam kurung. Ini sama kayak yang atas ini tadi, angka ganjil, dia pakai do while, karena untuk menentukan ganjil dan genap kan kita harus menemukan jawabannya dulu, baru nanti di program sendiri sama algoritma yang telah dibuat untuk memilah mana yang ganjil dan genap. Makanya pakai do while, karena dia jawab dulu baru bertanya. Jadi dia jawab dulu pertanyaannya, programnya dijalankan dulu, baru nanti while-nya tuh dipertanyakan, cari nilai yang ganjil apa yang genap gitu. Ini hampir sama kayak yang tadi, ada first number, terus while, belakang kurung kurawal, terus ada first number, second number, dokumen, ada get elementary by ID-nya, ada answer, terus ada value juga. Value tadi kan udah diulangi beberapa kali kan. Kalau value itu mengambil nilai dari elemennya. Ini jumlah angka genap, value-nya, terus ada numbers join dalam kurung plus, terus sama dengan result event. Nah, ini pakai do while karena kita butuh jawaban dulu baru pertanyaan untuk menggunakan do while, dan nggak semuanya tuh pakai do while gitu. Bisa pakai do while, tapi lebih gampangnya kalau pertanyaannya lebih sederhana kita pakai for aja.
Kalau pertanyaannya seperti jumlah angka genap, jumlah angka ganjil, semakin sulit algoritmanya, kita pakai dual juga bisa. Contoh jalannya seperti ini. Yang pemrograman 2, tugas pemrograman kedua. Ini. Yang ini contoh yang pakai. Oke. Kita tadi dikasih peringatan ya. Untuk peringatan yang alert tadi kita belum hilangin alertnya. Terus kita masukkan angka di sini, jadi harus lebih besar ya daripada angka akhir. Kalau begitu kita dikasih peringatan. Terus kita masukin nilai 7, kini kita masukin nilai 4. Ini adalah contoh jalannya program yang pakai for. Pastikan angka akhir. Oh iya, yang akhir. Sorry. Yang akhir lebih besar dari angka awal. Lupa alert. 7. Tadi 4. Ini pakai for. Total 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 22. Terus rata-rata tadi di VS Code-nya kita second number dikurangin first number ditambah 1. Jalannya seperti ini, rata-rata 22/4, 5,5. Terus untuk yang faktorial menggunakan tadi rata-rata ada faktorial kita pakai while aja karena dia dikasih pertanyaan langsung menjawab. Nah, ini faktorial 7 faktorial 4 840. Aku mau cek di di kalkulator. 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Terus selesai, kita lihat yang function selanjutnya yang pakai 2 ini, jumlah angka ganjil sama jumlah angka genap. Jalannya kayak gini, yang pakai 2. Kalau hasil ganjilnya, jumlah angka ganjil 5 ditambah 7 sama dengan 12. Jadi jumlah angka ganjil ini dia jawab dulu kan, 5 plus 7 baru ditanya. Ini pakai 2. Kita coba yang genap. Hasil genap beda, 4 dengan 6. Kalau kita masukin nilai lebih dari 7, ini kan tadi 7 sama 4. Di antara di antara 4 sampai 7 yang nilainya genap itu kan 4 dengan 6. Kalau ganjil tuh dari 4 sampai 7 nilainya yang ganjil tuh 5 dengan 7. Hasilnya 12. Tadi kalau kita sebutin dia 100, ini jawabannya banyak. Dari 1 ya, hasil ganjil dia bakal muncul banyak karena dia bakalan nyebutin semua angka-angka ganjil ini. Dia jawab dulu angka ganjilnya berapa aja. Ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya.
terus akhirnya di total. Jadi dia jawab dulu, baru dipertanyakan. Kalau misal kita pakai yang genap, nih kita pakai genap, dia bakalan muncul yang genap nih, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dijumlahkan dan seterusnya. Kita lanjut yang sampai tadi. Kita lanjutin bahas yang setelah 2 ya. Setelah 2 yang cari jumlah angka ganjil sama angka genap, kita jumlah kuadrat. Function kita pakai JavaScript seperti biasa, kita pakai function yang JavaScript, terus square number, jangan lupa tanda kurung. Terus untuk jalannya program, jangan lupa kurung awal, terus masukin nilainya if ini, get value jangan lupa, terus seperti biasa return, result square. Ini kita pakai 0 lagi karena kita mulai dari 0. Terus kita pakai numbers, array kosong. Terus ini kita pakai fungsi yang for aja, karena ini lebih gampang pakai for sih. Jangan lupa nilainya i sama dengan first number sama dengan second numbers, terus i plus plus, terus kita kasih result square plus 1 sama dengan i, kita kalikan 2, kita panggil lagi numbers push. Beda ya numbers doang sama numbers push. Kalau numbers push dalam kurung i itu buat memasukkan nilai i ini ke dalam array numbers yang ini tadi. Kalau numbers doang ini kan buat array kosong aja. Terus dokumen get elementary by id ini memanggil nilai jawabannya answer. Terus value sama dengan, jangan lupa jumlah kuadrat, numbers join, nilainya jangan lupa dalam kurung string plus terus result square. Sini ada H1 ini dan do you want to cut an external website. Nah, ini contoh CSS class car program website sederhana. Nah, ini judulnya yang tadi, percabangan dan perulangan. Ini label yang first number, yang angka awal, terus ini yang angka akhir. Jadi pakai alert tadi ya guys. Kalau kita harus masukin angka akhir itu lebih besar daripada angka awal. Jadi kalau alertnya misalnya pakai yang angka awal harus lebih besar, berarti ini dirubah. Terus ini contoh. Nah, ini pakai button kita pakai button nih, button on click ini supaya lebih rapi tampilan nilai atau misi yang akan kita jalankan di program. Nah, seperti ini kira-kira penampilan button agar lebih rapi. Nah, seperti itu. Itu adalah tugas yang kedua. Ya, kita juga masih pakai div kayak yang pertama. Div, ya kita pakai div ya yang kedua.
Nah, setelah itu kita bahas yang soal ketiga. Nah, lanjut untuk soal yang ketiga. Ini soal 3 untuk penampilan VS Code-nya. Seperti biasa. Oh, bukan ini yang fungsi kedua. Soal dulu. Bentar. Ini yang 3, seperti biasa kita pakai body, card, H1, label, input. Ini tuh CSS-nya ya. Seperti margin top, margin left. Kita bodinya pakai color warna putih, margin 0, padding, margin, color, display, input number. Kita pakai button lagi, pakai button hover, button container, get score, terus window unload. Ini buat functionnya, function load point. Terus kita ini udah sampai di scriptnya. Scriptnya untuk yang pertama kita pakai window titik onload sama dengan function, jangan lupa tanda kurung, load point tanda kurung. Jadi window onload function ini isinya untuk perintah untuk menjalankan function ketika tampilan website selesai dimuat oleh browser. Jadi dia tuh menjalankan perintahnya setelah websitenya dimuat dalam browser. Terus ketika mana ya? Terus seperti biasa dikasih functionnya, load point-nya, terus dokumen get elementary by ID-nya jangan lupa. Untuk mengambil sebuah elemen berdasarkan ID yang sudah dimuatkan. Terus jangan lupa score tanda petik 2, terus value sama dengan 3. Terus value tuh sama kayak tadi, mengambil nilai di dalam ID-nya, score. Terus random, terus function plus game tanda kurung, kita pakai range 1, range 2, score, answer, terus ini kita pakai parsein lagi untuk mengubah sebuah string ke integer atau bilangan bulat. Kita pakai parsein. Terus nilainya, ID-nya dipanggil lagi. Terus kita pakai if else, kita pakai if else. Membuat variabel plus dengan menambahkan range 1 dengan range 2. Kita pakai if else. Terus kita pakai alert yang tadi, yaitu peringatan yang diberikan di dalam browser apabila tidak memenuhi inputan yang telah kita berikan, seperti pesan peringatan yang muncul di browser kayak tugas yang kedua tadi. Kan dia muncul peringatan kalau misal angka terakhir ini lebih kecil daripada angka awal, karena di VS Code kita udah menyebut kalau
seharusnya tuh angka akhir ini lebih besar daripada angka awal, sehingga muncul alert atau peringatan-peringatan yang ada di browser. Terus kita ada mana tadi, tugas 3. Terus kita ada skor. Kita ada nilai skor plus sama dengan 1. Skor plus sama dengan 1. Ini skor plus sama 1. Nah, alert ini, alert yang ada di tugas 3 tuh, selamat jawaban Anda benar, ya selamat jawaban Anda salah. Terus dokumen keterangan dari skor plus ini digunakan adalah nilai awal skor ditambah 1, lalu dimasukkan lagi ke dalam skor. Kalau yang skor min ini adalah nilai awal skor dikurangi 1, lalu dimasukkan lagi ke ID skor ini lagi. Ibaratnya ID-nya tuh harus dipanggil ke get elementary by ID ini supaya bisa berjalan programnya. Terus kita ada Matplotlib. Nah, ini Matplotlibnya. Matplotlib ini jangan lupa dikasih titik random, jangan lupa tanda dalam kurung dikali 30. Ini fungsinya untuk mengeluarkan angka random dari 0 sampai kurang dari 30. Terus kita ada short checker, kita pakai function, terus kita masukkan nilai if skor kurang dari sama dengan 0, alert, Anda harus belajar matematika lagi. Terus load point, jangan lupa tanda kurung. Nah, selesai. Ini adalah contoh-contoh ini CSS-nya sama alert yang akan muncul. Kita jalankan tugas yang ketiga ini. Angka random 1 kita isi. Nggak bisa guys. Nah, ini contoh alertnya. Halaman menyatakan jawaban Anda salah. Tetap dapat skor kita. Halaman ini menyatakan Anda harus belajar matematika lagi. Oke, baik. Angka random 1, angka random 2. Kayaknya jawabanku salah terus. Ini ditambah 18 ditambah 21, 39. Ini contoh alert yang menyatakan kalau jawabanku tuh tadi benar. 18 dikali 21, 378. Kita kasih jawaban 378. 378. Kita kali. Kok salah? Bentar. 24 dikali 28. 672. Kita masukkan jawaban 672 kali. Nah, di halaman ini menyatakan Anda benar. Kalau kita salah, 20 tambah 9 29, kita bikin 30, salah, kita tambah. Nah, alertnya menyatakan kalau kita salah,
mudah. Kalau udah salah beberapa kali muncul alert kayak tadi, Anda harus belajar matematika lagi. Nah, itu dia tadi tugas pembuat 1, 2, 3-nya. Sekian tugas presentasi tugas saya kali ini. Terima kasih. Dengan saya Nana Rahmania dengan NBI 14624000146 kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.